Ya, gaya hidup remaja yang akrab dengan gadget dan menghabiskan waktu di kafe atau pusat perbelanjaan menjadi fenomena di Indonesia saat ini. Namun tidak semua remaja berperilaku sama. Remaja Karang Taruna di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat bisa menjadi salah satu contoh gerakan pemuda yang positif di tengah masyarakat. Selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Proses pembangunan sebuah bangsa tidak terlepas dari peran pemuda di dalamnya. Begitupun sebaliknya kehancuran sebuah bangsa karena rusaknya moral para pemuda. Ya, pemuda memang menjadi poros penting dalam tatanan masyarakat khususnya di Indonesia. Eksistensi mereka dianggap perlu sebagai bentuk regenerasi Indonesia yang lebih baik. Lalu di manakah mereka saat ini? Beginilah fenomena gaya hidup remaja di kota besar seperti Jakarta. Sibuk dengan gadget ataupun menghabiskan waktu hangout di kafe-kafe dan mengikuti tren terkini dari idolanya. Namun tidak semua remaja berperilaku demikian. Remaja Karang Taruna di Kelurahan Semanan ini bisa menjadi salah satu contoh gerakan pemuda yang positif. Mengantongi penghargaan tingkat provinsi atas program pemberdayaan lingkungan yang mereka jalankan, Karang Taruna wilayah Semanan dinobatkan menjadi organisasi pemuda berprestasi. Bang, sebagai ketua yang menjabat saat ini, bagaimana bentuk koordinasi teman-teman di Karang Taruna, Bang? Oh, untuk masalah itu dari awal kita terbentuk itu, pertama kita untuk khusus Kelurahan Semanan ini kita ada 12 RW. Nah, diantaranya cuma 1 RW yang kita nggak punya unit khusus untuk 1 RW. Karena rata-rata untuk 1 RW itu kebanyakan warga keturunan. Nah, sisanya 11 unit RW itu kita pernah berkomitmen, kita bersepakat bahwa di kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Semanan itu setiap unit di 11 RW itu terdapat anggotanya untuk mewakili kepengurusan di Kelurahan Semanan. Jadi untuk jalur koordinasi, tujuan kedepannya agar program kebijakan kita di Karang Taruna Kelurahan Semanan bisa langsung terserap ke unit yang ada di tingkat RW. Berarti bisa dibilang kondisi koordinasinya cukup bagus ya, Cukup Bang? bagus. Terus program yang saat ini lagi dijalankan sama teman-teman Karang Taruna, Bang? Setelah lama kita berjalan di kepengurusan saat ini, di awal-awal tahun kita mungkin banyak action di kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial, kerja bakti, donor darah. Cuman di setahun belakang ini kita sedang concern di masalah produksi kreatif, di mana saat ini kita telah melakukan khususnya di unit kita di daerah kopi, di mana salah satu kerajinan di sana itu rata-rata pengolahan kedelai menjadi tempe tahu. Nah, jadi kita ngelihat peluangnya di sana bahwa tempe-tempe yang tidak habis dijual di pasar itu kita kembangkan lagi menjadi yang lebih bisa memiliki nilai jual yang lebih. Contohnya kita bikin keripik tempe. Prestasi yang mereka kantongi saat ini bukan tanpa hambatan. Organisasi Karang Taruna di Kelurahan Semanan sempat mengalami mati suri selama 8 tahun. Kondisi serupa yang juga banyak dialami oleh organisasi Karang Taruna di tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Ya, mengenai masalah perjalanan Karang Taruna, memang saya sebelumnya pada tahun 1996 ya, itu sudah menjabat sebagai wakil ketua Karang Taruna. Tetapi karena urusan keluarga, ya biasa sedang menempuh hidup baru berkeluarga, saya sempat vakum selama 8 tahun. Sehingga saya tidak mengamati bagaimana perjalanan Karang Taruna. Nah, setelah teman-teman yang pada saat itu pemuda-pemuda di Kelurahan Semanan merasa bahwa Karang Taruna tidak bergerak, ya, tidak melakukan sebuah program-program sebagaimana yang diinginkan. Akhirnya tergeraklah hati saya untuk kembali terjun ke Karang Taruna untuk melakukan sebuah pembinaan, karena bagaimanapun pemuda ini harus kita pikirkan. Nah, alhamdulillah
setelah saya mencoba membangkitkan daripada anak muda yang ada di Semanan di dalam kepengurusan Karang Taruna yang pada saat ini periode 2012-2015, alhamdulillah mereka sangat antusias membangun Karang Taruna sehingga kita mencapai sebuah prestasi yang pertama yaitu Karang Taruna Teladan juara 1 tingkat Jakarta Barat dan Karang Taruna Teladan juara 2 tingkat DKI. Sebenarnya bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut ya? Di sini saya sebagai orang yang lebih dulu berkiprah di Karang Taruna hanya memberikan sebuah wawasan bahwa untuk membuat sebuah kegiatan kita jangan terlalu yang muluk-muluk, tetapi lakukanlah hal yang terkecil, hal yang sederhana namun bisa dirasakan oleh masyarakat. Langkah awal saat itu Abang lakukan apa, Bang? Langkah paling awal. Langkah awal saya membangkitkan daripada Karang Taruna ya. Memang pada saat itu di saat saya vakum banyak Karang Taruna unit yang tidak bergerak dan bahkan tidak jelas kepengurusannya. Maka saya mencoba melakukan kunjungan ya, melakukan silaturahmi kepada teman-teman Karang Taruna baik yang sudah terbentuk maupun belum ya, untuk bagaimana membangkitkan mereka agar mengaktifkan diri ya, kembali menggiatkan setiap kegiatan dalam rangka membangun Karang Taruna ke depan ya. Nah, setelah mereka banyak melakukan kegiatan, terjadilah proses regenerasi di dalam Karang Taruna yang disebut dengan temu karya. Nah, di saat temu karya itulah kami mengakomodir seluruh potensi yang ada seluruh wilayah di setiap RW untuk bergabung dalam rangka membangkitkan Karang Taruna di tingkat kelurahan. Meski telah menjadi kiblat bagi Karang Taruna lain dalam menjalankan program, Karang Taruna selalu mengalami kendala klasik dalam soal pendanaan dan juga kurangnya partisipasi masyarakat untuk andil dalam program Karang Taruna. Itu dari program yang dijalankan saat ini, Bang. Kendalanya apa, Bang? Kendalanya ya alasan klise sebetulnya. Ya. Kendala utama ya paling utama pendanaan. Nah, untuk saat ini kita pendanaan itu masih kita sistem kolektif, jadi kawan-kawan yang mau bergabung ya kita sisihkanlah rezeki kita untuk pembiayaan itu, gitu. Kalau dibilang omset untuk saat ini, kalau dibilang itu masih jauh dari harapan, cuman kedepannya kita berharap bisa menopang ekonomi anggota masing-masing lah. Seandainya Karang Taruna vakum dengan proses yang sangat lama ya, ini biasanya terjadi sebuah koordinasi yang kurang baik di antara elemen-elemen masyarakat. Contoh misalnya dengan lurah, dengan RW, dengan LMK dan masyarakat yang lain sebagainya. Karena bagaimanapun ya, itu semua sangat berpengaruh terhadap kegiatan Karang Taruna. Dan biasanya karena Karang Taruna tidak bergerak di sebuah wilayah khususnya di tingkat kelurahan, biasanya masing-masing ya mohon maaf berebut eksistensi ya, baik dari kelurahannya, baik dari tingkat RW-nya, baik dari elemen-elemen lain seperti itu. Padahal sebenarnya Karang Taruna adalah milik bersama. Bagaimanapun Karang Taruna adalah pilar-pilar bagian daripada pilar-pilar masyarakat yang diperuntukkan untuk menangani berbagai macam persoalan masyarakat. Upaya pemberdayaan pemuda sudah bukan agenda baru di Indonesia. Sejak 26 September 1960, pemerintah mendirikan wadah bagi para pemuda untuk menuntaskan masalah sosial masyarakat, seperti kemiskinan, putus sekolah, dan pengangguran. Sejarah mencatat organisasi Karang Taruna sempat vakum dalam skala nasional hingga tahun 1965. Seorang tokoh yang banyak berjasa dalam pembangunan Karang Taruna ialah Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta era Orde Baru. Melalui jajarannya di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, Ali Sadikin memfungsikan kembali Karang Taruna yang sempat vakum selama 5 tahun dengan memfasilitasi kegiatan mereka melalui Sasana Krida Karang Taruna. Tercatat hingga saat ini kota Jakarta memiliki Karang Taruna lebih dari 6.000 Karang Taruna yang terorganisir di tiap wilayah kelurahan. Eksistensi mereka diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah dalam menjalankan program kemasyarakatan. Saya terinspirasi dengan pernah dulu Karang Taruna di Kecamatan Pasar Minggu. Dia bisa mengadakan mengelola semua rekening listrik, telepon maupun PAM. Saya rasa mungkin masyarakat menerima gitu ya. Karena apa?
mengingat jarak antara rumah warga dengan Kelurahan Semanan itu agak jauh karena luas wilayah Kelurahan Semanan itu 588 hektar, maka tidak menutup kemungkinan barangkali nanti Karang Taruna itu jemput bola. Ya. Tapi tentunya disosialisasikan dahulu. Saya mungkin itu langkah ke depan, mudah-mudahan. Terus upaya kami juga untuk mengkondisikan juga kantor sekretariat. Kami sudah berusaha ke dinas sosial untuk supaya mengajukan rehab kantor sekretariat Karang Taruna. Alhamdulillah, mungkin karena Karang Taruna kita sini udah berprestasi, alhamdulillah kantor sekretariat kami akan dibangun. Meski dianggap mati suri oleh beberapa kalangan, eksistensi Karang Taruna tetap harus ditingkatkan. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi mereka sebagai bentuk investasi kemajuan Indonesia. Sekian episode Tanah Air kali ini, saksikan terus episode Tanah Air selanjutnya. Imam Asyari, Riki Yahya, DAI TV Jakarta.